Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah dan DPR harus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Dalam masa perbaikan, MK melarang pemerintah membuat aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menjalankan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berpendapat Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sambil melakukan perbaikan seperti yang diperintahkan dalam putusan kemarin. Pemerintah akan segera menindaklanjuti dan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Yang kedua, putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Apa dampak putusan MK ini terhadap uji materi Undang-Undang Cipta Kerja? Kita akan berbincang lebih lengkap siang ini. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Zainal Arifin Mohtar, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, dan melalui sambungan telepon sudah ada Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi DPR. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan ke Bang Zainal dulu. Ini bahasa hukumnya adalah inkonstitusional bersyarat. Kalau secara awam ini apa sih Bang Zainal sebenarnya maksudnya dan juga artinya gitu? Yang pertama begini ya, inkonstitusional bersyarat itu selama ini MK menggunakannya sebagai cara, ya, kalau dalam berbagai riset mengatakan seakan-akan berbagai cara bagi MK untuk keluar dari tekanan tidak mau membatalkan undang-undang, mau membatalkan undang-undang, tapi pada saat yang sama undang-undang ini dia nilai tidak boleh dibatalkan begitu saja, ya. Makanya ada dua konsep yang selalu dipakai, konstitusional bersyarat dan tidak konstitusional secara bersyarat. Nah, walaupun sebenarnya penggunaan MK itu agak rancu terhadap dua konsep ini, kita harus kritik MK di situ karena keduanya dianggap sebagai konsep yang tidak berbeda. Kenapa? Kenapa tidak berbeda? Karena kemudian walaupun ada konstitusional bersyarat dan tidak konstitusional secara bersyarat, MK tetap memberlakukan undang-undang itu, ya, dan itu merancukan. Bayangan saya seharusnya kalau kita bicara soal konstitusional bersyarat dan konstitusional tidak bersyarat, inkonstitusional secara bersyarat, harusnya konstitusional bersyarat itu ya artinya undang-undangnya tetap konstitusional, tetap berjalan, nanti kemudian bisa dibatalkan. Sedangkan kalau inkonstitusional bersyarat, harusnya inkonstitusional dan tidak boleh dipakai lagi, ya, sampai dengan sementara waktu, ya, sampai kemudian dilakukan perbaikan dan kemudian dia bisa hidup kembali. Nah, gara praktik MK ini yang menurut saya sedikit tidak pas. Tapi kalau kita mau baca putusan MK itu secara tenang-tenang, ya, menurut saya yang pertama jelas ada pendapat yang jelas sekali, 5 orang hakim mengatakan bahwa hentikan praktik membuat undang-undang secara tidak benar kayak ini. Ya, ini adalah praktik pembuatan undang-undang yang jauh dari sebuah penyusunan perundang-undangan yang baik. Bagaimana kemudian semuanya dipaksakan, bagaimana kemudian terjadi perubahan, bahkan kemudian ketika sudah disahkan masih terjadi perubahan. MK memberikan catatan besar bahwa pemerintah dan DPR jangan lagi membuat undang-undang dengan mekanisme yang ugal-ugalan seperti ini. Nah, yang kedua adalah memang di putusan itu seakan-akan mengatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, ini yang harus diterjemahkan ulang ya kalau kita baca baik-baik. Tadi saya sudah katakan soal inkonstitusional bersyarat itu. Bagi saya seharusnya inkonstitusional bersyarat itu bermakna undang-undang itu inkonstitusional, ya, dan syarat perbaikan itu adalah syaratnya. Sampai dia melakukan perbaikan, baru kemudian bisa dinyatakan konstitusional kembali. Nah, problemnya adalah MK menyatakan inkonstitusional secara bersyarat, tapi undang-undangnya dikatakan tetap berlaku. Nah, itu yang membingungkan, karena kemudian kalau begitu, yang inkonstitusional apanya, ya, dan kemudian keberlakuannya itu batasannya apa? Karena kalau kita lihat amarnya putusan MK, dia mengatakan bahwa
ini tidak berlaku, ya. Tapi di poin 6-nya mengatakan pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan penting strategis termasuk membuat peraturan lebih lanjut. Oke, di Nah, tengah itu bisa aha, menarik, tapi pada saat yang sama kan bisa perdebatan lagi. Satu misalnya berarti tetap berlakunya itu pada apa saja? Apa batasan penting, strategis dan lain-lain sebagainya. Plus pada yang ketiga, bagaimana nasib ketika sudah diterapkan pada berbagai hal. Misalnya gara-gara undang-undang ini sudah ada namanya proyek strategis nasional ya yang itu sekitar 30-an 40-an itu dengan memakan biaya yang sudah sampai 400-an triliun. Nah, maksud saya adalah MK sebenarnya sedang apa itu dengan apakah dia menyatakan bahwa ini dibatalkan, tidak boleh berlaku, ataukah sebenarnya dia mengatakan tetap berlaku, hanya ke depannya saja yang tidak boleh diambil langkah. oke, Bahkan ketika dia mengatakan ke depannya tidak boleh diambil langkah, apa batasannya langkah yang tidak boleh diambil itu? hmm, Ya, kita itu dengar yang suara menarik. dari eh, Yang ketiga, menurut saya ini masih tetap kalau MK mengatakan tidak membatalkan, hanya inkonstitusional bersyaratnya itu pada pembuatan undang-undang pada formilnya, mengapa MK menolak permohonan lainnya yang bersifat material? MK mengatakan karena undang-undang ada Anda baca putusannya ya. Jadi saya baca ada beberapa putusan tuh. Putusan setelahnya ya, putusan yang diajukan oleh teman-teman NGO, LSM terhadap material, MK mengatakan karena sudah dibatalkan secara formil, maka undang-undang ini sudah hilang. Ya. Dan karenanya tidak boleh lagi dilakukan pengujian formil. Maksudnya MK apa dengan putusan itu? Karena ada putusan yang berbeda kan. Di putusan yang satu dia mengatakan tetap berlaku, tapi di putusan selanjutnya dia mengatakan bahwa karena putusan formil sudah mencabut undang-undangnya dan tidak berlaku, maka orang tidak bisa lagi menguji secara material dan dia menolak pengujian material itu. oke. Nah, jadi sebenarnya maksud MK itu apa? Saya juga masih bingung gitu. Nah, sekarang kita coba dengarkan dari suara DPR. Pak Supratman, ini kalau kritik dari Bang Zainal adalah MK cari aman gitu dari putusan kemarin. Kalau dari DPR, responnya seperti apa untuk putusan ini? Pertama, kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itulah cara kita untuk menguji sebuah produk undang-undang yang diberikan dalam ruang konstitusi kita dalam bernegara. Yang kedua, saya mohon maaf karena saya masih berada di luar kota sehingga saya belum membaca utuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau saya membaca dari beberapa media terkait dengan beberapa amar putusan, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 kan tetap masih berlaku. Jadi inkonstitusional bersyarat itu akan diterjemahkan lewat perbaikan dan diberi ruang waktu untuk sampai dengan 2 tahun setelah dibacakannya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, karena seluruh peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sudah selesai lewat peraturan pemerintah ya. Yang tidak boleh ke depan itu adalah membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi sejak dibacakannya putusan itu dengan membuat sebuah peraturan pelaksanaan. Dan saya rasa DPR bersama terutama kepada pemerintah itu juga sudah pasti melakukan langkah-langkah konkret dalam rangka untuk memperbaiki menyangkut soal formilnya sebuah pembuatan undang-undang. Yang saya juga bisa sampaikan kepada teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa terkait dengan penjaringan aspirasi, bagaimana mendengar kepada publik, ranah kami di DPR kan terkait dengan waktu pembahasan, tidak terkait dalam kerangka penyusunan RUU-nya, karena ini menyangkut ranah pemerintah dalam kerangka penyusunan, baik dari sisi naskah akademik, kemudian juga draft RUU-nya. Tapi yang saya bisa pastikan yang pertama adalah bahwa seluruh proses pembentukan undang-undang yang kami pahami di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Saya tidak tahu, saya belum bisa memberikan tafsir yang mana yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pembentukan perundang-undangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam rangka untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, tentu DPR akan berkomunikasi dengan pemerintah dalam kerangka untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oke, Gitu, tapi Mbak. selama ini kan sebenarnya DPR ikut serta dalam penggodokan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Waktunya 2 tahun untuk tadi kritik atau ada poin dari yang diputuskan MK kemarin adalah praktik tidak benar. Nah, Pak Supratman, waktunya 2 tahun untuk perbaikan. Yang krusial diperbaiki apa, Pak? Itulah yang saya maksudkan. Tadi kan salah satu poin dalam pertimbangan itu disebutkan menyangkut soal partisipasi publik ya. Nah, saya ingin menyatakan karena partisipasi publik itu kan harus dalam 2 tahap. Satu dalam penyusunan, yang kedua dalam pembahasan, pembicaraan tingkat 1 ya. Tapi saya pastikan bahwa dalam pembicaraan tingkat 1 kami membuka akses seluas-luasnya kepada publik ya. Kami membuka akses dan menerima berbagai macam dalam kerangka rapat pendapat umum ataupun RDPU itu kita lakukan dengan hampir semua stakeholder dari kalangan kampus, kemudian juga kalangan, terutama dari kalangan kan yang paling banyak melakukan protes kemarin itu adalah dari kalangan buruh, bahwa terkait dengan materi-materi yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tentu perdebatannya dari sisi materialnya kan kemarin banyak yang dipersoalkan oleh teman-teman dari Serikat Pekerja. Dan saya rasa DPR sudah membuka diri ya, menurut persepsi kami sudah melakukan tugas itu. Tapi kan juga saya belum tahu di mana posisi pada saat penyusunannya, karena itu ada di ranah pemerintah dan tentu pemerintah yang harus menjawab itu. Tapi intinya bahwa sekarang kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya menyatakan bahwa undang-undang ini tetap berlaku sampai kemudian seandainya tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan antara DPR bersama pemerintah dalam tenggat waktu 2 tahun itu, maka kemudian undang-undang ini semua yang dibatalkan dalam undang-undang lama akan kembali berlaku. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah dengan selesainya juga penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan sekarang sudah menjadi PP, dari sekian banyak PP maupun Kepres yang peraturan presiden maksud saya, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah selesai dilaksanakan. Baik. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi nanti kami akan pelajari secara seksama menyangkut soal pertimbangan dan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk kita lakukan upaya dan laksanakan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Oke, terakhir saya mau ke Bang Zainal. Boleh singkat Bang, jadi ini selama 2 tahun ini apa yang harus segera dilakukan supaya sudah ada tadi Bang Zainal cerita bahwa ada proyek-proyek pemerintah yang sebenarnya menyangkut di Undang-Undang Cipta Kerja ini dan nilainya nggak kecil gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Boleh singkat Bang Zainal. Saya sih mengatakan ada 2 hal ya, dalam kaitan bahwa undang-undang ini harus diperbaiki ya. Prosesnya diperbaiki secara substansi juga, perbaiki juga terhadap proses, saya pikir itu clear. Ya, kita tahu, oh ya ada perintah 2 tahun bagi pemerintah dan DPR untuk segera melakukan. Nah, problem yang terjadi adalah satu, bagaimana dengan PP yang sudah sekian lama keluar? Ya, karena undang-undangnya inkonstitusional. Masa undang-undang inkonstitusional melahirkan PP yang konstitusional? Nggak mungkin kan? Kan itu problemnya. Bagaimana PP yang di situ? Yang kedua, bagaimana PP ini yang gemuknya nauzubillah, karena PP kayak PP Omnibus kan, kesana kemari, itu kemudian sudah berimplikasi ke begitu banyak hal. Dan kalau dikatakan undang-undang ini pelaksanaan yang sesuatu yang penting, implikasinya yang penting dan lain sebagainya tidak boleh dijalankan dulu, berarti di bagian mana PP yang menjalankan itu juga harus ditahan. Harusnya kan karena PP itu adalah operasionalisasi dari itu semua. Logika saya seharusnya kalau penting itu ditahan oleh MK, harusnya PP-nya juga ditahan dong. PP-nya juga nggak boleh dilakukan. Ya, karena PP-nya itu adalah operasionalisasi dari semua yang penting-penting yang diatur tadi itu. Nah, yang ketiga adalah, kalau begitu apa batasan undang-undang ini yang masih sah itu yang begini. Jadi yang masih boleh dilaksanakan itu sebenarnya apa? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Yang keempat, kalau memang ada yang boleh dan tidak boleh, kenapa kemudian orang dilarang lagi melakukan pengujian material?
Kan lucu banget kan? Hmm. Putusan MK mengatakan ya karena sudah diputus dan itu ada, Anda silahkan baca. Jadi putusan MK ini kan bukan cuma satu kan. Ada putusan MK lainnya kemarin. Putusan MK yang satunya mengatakan bahwa karena kami sudah putus secara formil dan undang-undangnya sudah kami hilangkan, berarti Anda kehilangan posisi untuk melakukan pengujian secara formil, secara material. Lah kalau begitu berarti maksud MK itu adalah materinya juga udah hilang. Itu maksudnya gimana tuh? Nah, jadi kalau hanya sekedar mengatakan bahwa kami akan melakukan perbaikan, itu sudah pasti tuh. Itu kerja yang harus dilakukan. Tapi problem yang sekarang adalah membingungkannya adalah ya karena undang-undangnya putusan MK itu sendiri tidak menjelaskan secara detail semua hal. Akhirnya terjadi kebingungan. Mana batasannya, belum lagi implikasi. Karena memang ternyata sudah berjalan kan dan memiliki implikasi yang begitu besar terhadap kehidupan di Indonesia. Nah, makanya kenapa saya mengatakan harusnya konsep putusan MK itu kalau dia mengatakan inkonstitusional secara bersyarat, harusnya sekaligus membatalkan undang-undang itu. Ya, bahwa nanti ada pelaksanaan, bagaimana dengan pelaksanaan itu silahkan diatur. Ya, bagaimana dengan implikasi yang sudah dilakukan akibat undang-undang itu silahkan diatur. Tapi harusnya dibatalkan supaya tidak menimbulkan kebingungan, kerancuan seperti ini. Oke. Mbak, Iya, boleh nggak? boleh Pak Supat, Singkat ya? boleh singkat ya. Pak. Jadi gini, kita tidak usah lagi mempersoalkan, karena kan undang-undangnya masih tetap berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai bagi saya harus batas waktu 2 dipersoalkan, Pak tahun. Gas. Nggak bisa dikatakan berlaku atau maksud saya tidak. itu, jadi Bang Ucen, maksud saya begini. Satu, bahwa karena undang-undangnya itu masih tetap dinyatakan berlaku, tentu peraturan pelaksanaannya yang sudah terlanjur dan sudah dibuat dan sudah disahkan dan sudah dicatat dalam lembaran negara juga, maka otomatis kan seluruh peraturan pemerintah pelaksanaan, baik itu peraturan pemerintah maupun keputusan presiden, itu juga tetap dinyatakan berlaku. Yang tidak boleh secara tegas disampaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa peraturan pemerintah yang belum dibuat itu tidak boleh. Tapi yang sudah dibuat karena undang-undangnya dinyatakan masih tetap berlaku, maka seluruh peraturan pemerintah yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu masih tetap berlaku sama dengan undang-undangnya. Tapi ada syaratnya, bahwa keberlakuan itu hanya sampai maksimal 2 tahun sejak dibacakan. Kalau tidak dinyatakan itu dilakukan perbaikan, otomatis Undang-Undang Cipta Kerjanya juga batal demi hukum. Otomatis juga peraturan pemerintah yang sudah terlanjur disahkan itu batal demi hukum. Nah, oleh karena itu, prinsipnya DPR sekali lagi bersama pemerintah, kami hargai putusan Mahkamah Konstitusi, dan kami akan lakukan koordinasi untuk melakukan itu. Juga disampaikan oleh Pak Erlangga kan sudah jelas bahwa kami akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Saya kasih contoh sederhana ya, supaya untuk mengatakan itu enak sekali. Boleh singkat Bang Zainal. Saya kasih contoh sederhana saja. Kalau bank tanah itu ada dalam undang-undang, lalu sudah diatur dengan PP. Itu masih harus dilanjutkan apa tidak? Apakah itu tidak penting? Itu sangat penting loh. Itu sangat penting karena itu bank tanah itu bukan hal yang sederhana, sangat penting konstruksinya. Putusan MK mengatakan jangan dilanjutkan. Yang penting-penting itu. Tetapi kalau bank tanah dilanjutkan, Anda kalau bilang PP-nya sudah ada dan dilakukan, berarti harus dilanjutkan dong. Itu satu, secara sederhana. Yang saya khawatirkan adalah begini sebenarnya. Pemerintah dan DPR itu melakukan semacam legalism, otoritarianism gitu. Jadi kayak memaksakan sesuatu hal, tetapi dengan cara legal. Jadi dia buatkan legalnya ya untuk memaksakan sesuatu dan kemudian merusak yang namanya kehidupan masyarakat dan demokrasi. Pada saat yang sama kalau kita protes, dia bilang silakan bawa ke MK. Agak berlebihan nanti juga MK yang disampaikan oleh Bang Ucen ya. Tadi kan kita sudah sepakat, kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi putusannya udah jelas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku. Anda beri jelas bagi Anda. Tetap berlaku. Jelas bagi Enggak. Baik. Iya, tapi itu implikasi yang dipikirkan sesuai dengan tafsir yang ada oleh Bang Ucen pikirkan, bukan tafsir berdasarkan, karena tafsir undang-undang putusan MK itu sudah sangat jelas
bahwa Ya Anda diberi sendiri ruang belum baca waktu untuk putusan, perbaikan. gimana kemudian Ya memastikan, kan? Oke, gimana memastikan MK maksudnya begitu? Anda sendiri belum baca putusannya. Anda saya bilang harus tadi. Nah, maksud potong saya sampai adalah di sini gimana Bapak-bapak. Anda mau memastikan bahwa putusan MK maksudnya begitu kalau Anda sendiri belum baca. Lalu Anda Oke. mengatakan ini sudah jelas memaksudkan begini, padahal Anda ngakui belum baca. Nah, maksud saya adalah coba Anda baca baik-baik dan jangan baca cuma satu putusan. Bacalah putusan yang lain gitu. Oke. Karena di situ dikatakan tetap berlaku, tapi di putusan lain dikatakan tidak boleh lagi melakukan pengujian material. Bang Zainal, maaf Berarti saya harus apanya yang potong berlaku? sampai di sini. Pak Supratman juga, ini tentu yang dinanti adalah keputusan MK yang mungkin kritiknya adalah rancu dan mencari jalan aman saja. Bisa direspon dengan baik dari DPR dan juga pemerintah agar poinnya bahwa praktik tidak benar, lalu juga yang meminta adanya pengulangan transparansi terhadap masyarakat ini bisa dibuka dengan jelas supaya nanti hasilnya tidak seperti ini lagi dievaluasi selama 2 tahun ke depan. Bang Zainal dan Pak Supratman, terima kasih banyak. Maaf harus saya potong sampai di sini. Terima kasih untuk diskusinya pada siang hari ini. Sehat selalu.